Sebuah rumah kontrakan di Jalan Ayub, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari tadi ambruk. Satu keluarga, yaitu 4 orang yang sedang tertidur selamat meski sempat tertimbun reruntuhan rumah. Sebelumnya korban yang mengalami luka-luka dibantu petugas rescue pemadam kebakaran, BNPB, dan pemerintah setempat untuk dievakuasi keluar dari reruntuhan rumah. Keempat korban pun juga langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan medis. Bangunan masih dipasangi garis polisi oleh petugas kepolisian, sementara kasusnya ditangani Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pemirsa, bagaimana kondisi para korban yang rumahnya ambruk di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan? Langsung saja kami akan ajak Anda berbincang bersama dengan rekan kami Nadila Saleh di sana. Nadila, bagaimana kondisi korban dan juga mungkin Anda bisa ceritakan kronologi kejadian seperti apa? Anda berada di TKP, silakan Nadila. Iya, Maria, selamat siang. Saat ini saya sudah berada tepat di titik rumah kontrakan yang ambruk yang berlokasi di daerah Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Sebelum saya menjelaskan kepada Anda bagaimana kondisi korban saat ini dan juga bagaimana kronologis dari kejadian yang berlangsung pada dini hari tadi, saya akan sedikit menggambarkan kepada Anda bagaimana kondisi rumah warga yang ambruk pada dini hari tadi. Saat ini memang seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda telah terpasang garis polisi. Kemudian jika saya gambarkan di bagian dalam di sini, Maria, memang informasinya gedung yang ambruk ini merupakan rumah kontrakan dan dia ambruk. Gedung ini ambruk dikarenakan di sebelahnya ini ada pagar rumah warga, pagar beton rumah warga yang kemudian ambruk dan jatuh mengenai rumah warga yang berada tepat di sampingnya begitu. Jika Anda lihat di layar kaca Anda juga, rumah kontrakan ini memiliki 2 sekat ruangan, yaitu ruang keluarga ataupun ruang untuk menerima tamu dan juga ruang tempat tidur. Terlihat di layar kaca Anda juga, Maria dan juga pemirsa, bahwa rumah yang ambruk ini ataupun beton yang tadi ambruk ini terkena tepat di ruang tidur keluarga, sehingga pada dini hari tadi sejumlah korban, ini ada 4 orang yang merupakan satu keluarga ini berada di dalam lokasi tersebut. Dan Maria dan juga pemirsa, sebagai informasi saat ini korban juga sudah berada di lokasi yang sama dan masih diinapkan di rumah tetangga begitu. Tadi sebelumnya sudah sempat dilarikan di rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Pejaten, dan kemudian dibawa kembali karena kondisi luka korban yang tidak terlalu parah, tidak begitu parah. Dan Maria dan juga pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologis kejadian yang terjadi pada dini hari tadi, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan korban yang saat ini sudah bersama dengan saya. Permisi Pak Suyoto, Assalamualaikum. Saya boleh ajak untuk berbincang sebentar Pak Suyoto? Ya, Maria, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Suyoto yang merupakan kepala keluarga dan juga merupakan korban. Pak Suyoto, boleh dijelaskan secara singkat kepada kami bagaimana kronologi yang terjadi pada dini hari tadi, Pak? Waktu itu kan kurang lebih jam 1:30 lah, keadaan tidur. Itu tahu-tahu ya ketimpa, Mbak. Jadi tahu-tahu ambruk aja, kita udah nggak tahu menahu. Begitu saya udah ketimpa, saya bisa tolong-tolong, akhirnya warga pada nyamperin, ya itu akhirnya dievakuasi dari damkar, kepolisian juga udah pada datang. Berarti tadi sempat berada di dalam reruntuhan itu sekiranya berapa lama Pak berada di dalam? 30 menit ada kali, kurang lebih 30 menit ya, di situ ya. Dan kemudian baru bisa keluar saat dievakuasi oleh BNPB, kemudian dari pihak damkar dan masyarakat yang hadir gitu? Betul Mbak, betul. Waktu itu yang pertama, intinya saya kan bisa lolos dari itu dulu, terus istri saya udah lolos, terus saya utamakan anak saya yang perempuan, itu kan agak parah. Akhirnya saya minta tolong damkar semua, dievakuasi dulu, akhirnya dia lolos. Yang terakhir anak saya yang laki.
Tapi alhamdulillah ya bisa selamat lah ya. Ya Pak, ini tadi juga sempat dilarikan ke rumah sakit. Pemeriksaannya berlangsung berapa lama dan yang disampaikan oleh dokter itu seperti apa kondisi Bapak dan juga keluarga Bapak? Iya. Tadi sekitar jam setengah 3 pagi apa jam 3 ya, kurang lebih jam segitu. Begitu nyampe di rumah sakit Jati Padang, saya ditangani ya tim medis ya, biasa di pertolongan pertama. Ya ditanyain ada yang luka enggak, patah enggak, ya alhamdulillah saya bilang enggak. Ya kurang lebih setengah 5 saya diantar pulang sini lagi. Iya. Bapak ini kita kan sampai sekarang belum mengetahui ya Pak penyebab pastinya, dan saat ini juga garis polisi masih terpasang gitu. Sejauh ini apa tanggapan dari pihak kepolisian, kapan garis polisi ini akan dibuka, dan kita tahu juga barang-barang Bapak juga masih ada di dalam begitu. Iya betul Mbak. Tadi sih kalau masalah kapan-kapan saya nggak tahu. Cuman sewaktu di rumah sakit saya dikasih tahu Pak pihak polisian bahwa Bapak kalau emang mau masuk nggak apa-apa saya izinin. Cuman jangan mindah garis polisi, soalnya nggak tahu kapannya juga maulah TKP gitu, katanya gitu sih Mbak ya. Oke, baik, berarti akan ada pemeriksaan berlanjut juga dari pihak kepolisian gitu. Bapak, ini kan rumahnya rumah kontrakan. Sejauh ini bagaimana alternatif lain? Apakah akan pindah ke rumah keluarga kah atau di mana Pak? Kalau mohon maaf, kalau untuk saat ini kebetulan alhamdulillah yang punya rumah ngasih fasilitas kontrakan sebelahnya. Untuk saat ini saya belum kepikiran Mbak. Yang penting intinya saya sembuh sama keluarga dulu. Untuk kedepannya saya nggak tahu nanti lah. Yang penting sehat dulu dah, gitu aja. Iya. Oke, berarti kondisi keluarga juga alhamdulillah tidak terlalu luka parah gitu ya Pak? Betul. Iya. Baik, terima kasih Pak. Nah, Maria dan juga pemirsa, itulah perbincangan saya dengan salah satu korban yang merupakan kepala keluarga. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana dirinya menceritakan kronologi yang terjadi pada dini hari tadi. Sempat satu keluarga tadi berada dalam reruntuhan, kemudian sekiranya 30 menit ini pihak dari BNPB, kemudian dari Damkar dan juga masyarakat sekitar mengetahui kejadian yang terjadi di sini, kemudian bersama-sama untuk memberikan bantuan dan mengeluarkan 4 orang korban dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk menjalani pemeriksaan. Tadi hasil pemeriksaan juga tidak ada luka yang terlalu parah, sehingga pihak keluarga juga langsung dikembalikan dan saat ini sedang diinapkan secara sementara di salah satu rumah warga yang merupakan tetangga dari korban. Baik. Begitu. Sementara itu, Maria. Ya, terima kasih laporan lengkap Anda dari Lasara langsung dari Pejaten Jakarta Selatan. Kondisi korban saat ini sudah mulai membaik. Terima kasih.